Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita lalui waktu demi waktu menjalankan kegiatan bulan suci Ramadan. Di antara yang telah kita laksanakan adalah rangkaian kegiatan ibadah puasa, tarawih dan tilawah Al-Quran serta ibadah-ibadah lainnya. Dan pada pagi ini, dimulai kemarin pagi, kalian berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan waktu yang telah disiapkan menjadi waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, di bulan suci Ramadan ini adalah waktu di mana seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sudah diperintahkan untuk melaksanakan puasa sesuai dengan syariatnya masing-masing. Ada yang puasanya puasa sehari, puasa tidak. Puasa Nabi siapa? Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, begitu. Ada yang diperintahkan puasa sampai 40 hari. Ada yang puasa 1 bulan penuh, 29 sampai 30 hari. Yaitu kita semua diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Perintah puasa itu adalah menjadi kewajiban bagi muslim yang cukup syarat. Di antaranya adalah yang pertama, dia sebagai seorang muslim wajib hukumnya bila dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melaksanakan perintah puasa wajib. Yang kedua adalah anak yang sudah balik. Yang sudah balik, ya, balik laki maupun perempuan, maka menjadi kewajiban, wajib. Ya, kalian sudah ada yang balik, berarti sudah wajib. Tidak boleh melanggar perintah ini. Karena kalau kalian melanggar maka dosa. Karena sudah balik. Ya. Yang berikutnya siapa itu? Ya, adalah orang yang sehat. Yang sehat. Kalau orang sakit boleh nggak puasa? Boleh, orang sakit nggak puasa. Kenapa namanya orang sakit? Jika sakitnya akan membahayakan. Tapi kalau sakitnya sakit sedikit, masih bisa untuk melaksanakan puasa, puasalah. Ya, yang berikutnya adalah orang yang dalam perjalanan. Ya, orang dalam perjalanan, ya, perjalanan itu adalah salah satu orang yang boleh tidak puasa. Disebut dengan musafir, pintar bilang, ya. Itu adalah orang di mana mereka wajib untuk melaksanakan puasa dari sebagaimana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
Yang diperintahkan untuk puasa adalah orang beriman. Ya, orang beriman. Kalian yang beriman kepada Allah, Allah sambut, Allah panggil dengan panggilan yang halus. Apa panggilan yang halus itu? Yaitu adalah panggilan yang terbaik, di mana Allah manggil hambanya dengan panggilan wahai hambaku yang beriman. Bukan wahai kaum muslimin, bukan. Karena banyak orang Islam tidak puasa. Orang Islam tapi tidak. Allah nyebutnya orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Telah diwajibkan artinya, anak sekalian perhatikan, karena perintah puasa ini adalah merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini bukan hanya kepada kita, tapi puasa jauh sebelumnya sudah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? Tujuannya tidak ada lain kecuali Allah ingin meningkatkan tingkat spiritualitasnya. Apa tingkat spiritualitas? Tingkat kedekatannya dan keyakinannya kepada Allah itu semakin dekat, ya, semakin mesra antara kita dengan Allah. Bagaimana seorang hamba mesra dengan Tuhannya? Allah kasih salah satu cara melalui jalur puasa. Ya, la'allakum tattaqun, kata Allah, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa? Pengertian takwa, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan orang yang menjauhi dari larangan-larangannya. Nah, menjauhi larangannya tidak mudah, menjalankan perintahnya tidak mudah. Banyak orang diperintah puasa, nggak puasa. Banyak orang diperintah untuk sholat, nggak sholat. Banyak orang punya duit disuruh haji, nggak haji. Disuruh umroh, nggak umroh. Kenapa? Dia cuma punya duit tapi iman tipis. Tebel duitnya tapi tipis imannya. Banyak orang Islam yang kuat, tegar, tapi tidak puasa. Ya. Dia tebal kulit badannya tapi tipis imannya. Banyak ya orang-orang seperti ini, dan mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang tadi disebutkan. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah puasa meningkatkan kualitas spiritual, meningkatkan kualitas ketajaman hati, keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jemaah kuliah subuh beserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan segala aktivitas ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya menyebutkan, dalam sebagian potongan hadisnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah urusanku, wa ana ajzibi, dan sayalah yang akan membalasnya. Maka ibadah yang satu ini adalah ibadah yang mana langsung dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan yang lain. Kalian sholat dicatat oleh Raqib, ya. Kalian melakukan kemaksiatan dicatat oleh Atid, dicatat. Allah punya asisten, ya. Allah kasih tugas kepada malaikat, sudah diperintahkan untuk mencatat amal baik kita, namanya Raqib.
Ada yang ditugaskan untuk mencatat keburukan dan kelalaian yang kita lakukan. Siapa namanya? Atid. Mereka semuanya mencatat. Tapi ada satu hal mereka tidak terlibat, ya, tidak terlibat sama sekali, ya, tidak terlibat sama sekali. Kenapa? Karena ini adalah satu ibadah yang langsung Allah kontrol. Apa nama ibadah itu? Puasa. Puasa ini langsung Allah yang kontrol. Karena puasa ini yang tahu hanya kita sama Allah. Ibadah yang lain, kalian sholat bisa dilihat sama orang. Coba ke masjid kelihatan. Oh ya Allah, tuh si Faiz rajin banget ke masjid. Nah, masih dilihat sama orang, dinilai sama orang, dibilang baik, gitu ya. Tilawah Al-Quran dilihat. Zakat fitrah kelihatan masih. Tapi untuk satu ini, ya, yang namanya puasa yang tahu hanya Allah dan kamu sendiri. Siapa yang tahu? Kalau misalnya ada di antara kalian puasa siang-siang ambil wudu, kumur-kumur, nggak balik lagi tuh air yang kumur-kumur, nggak ada yang tahu. Disitulah puasa melatih kita untuk bersikap jujur. Jujur, ya, kamu harus jujur kepada Allah bahwa kamu betul-betul menjaga kualitas ibadah puasanya. Ya, Allah perintahkan untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang. Allah perintahkan untuk kalian menjauh dari perbuatan-perbuatan sombong ataupun ucapan-ucapan kotor, melangkah kepada hal-hal yang buruk di bulan Ramadan. Allah perintahkan itu semua supaya kalian menjaga kejujuran di hadapan Allah. Itu pendukung, penguat ibadah, penyempurna ibadah puasa kita. Ya, kalau kalian sudah melakukan kebaikan ini, insya Allah maka semuanya akan menjadi nikmat dijalaninya karena kita menjalani dengan rasa iman. Makanya kata Rasulullah itu, orang yang berpuasa, ya, yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadana, siapa yang puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya dari yang sebelumnya. Tapi syaratnya apa? Iman dan wahtisaban. Harus disertai dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, wahtisaban, serta penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat bagaimana puasa kita menjadi berkualitas. Anak-anak sekalian, jemaah kuliah subuh dan peserta pesantren kilat atau pesantren Ramadan, mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini membawa keberkahan untuk kita semua. Yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah disebut sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, ya, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka kalian mengikuti kegiatan ini dari kemarin karena ingin meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Ada tadarus bersama, ada yang baca simak, ada yang baca, ada yang nyimak. Itu bagus. Paling tidak sudah mengantarkan kalian mendidik, ya, pada hal-hal yang baik dari aspek kerapian dan kebersihan dan kedisiplinan tepat waktu. Itu semua adalah bagian dari pendidikan. Anu sekalian yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan yang tadi disebutkan Ramadan sebagai bulan suci Al-Quran, disebut dengan Syahrul Quran. Ada keutamaan. Hari ini bertepatan dengan Nuzulul Quran, ya, hari ke-17 di bulan suci Ramadan. Ada peristiwa besar. Apa peristiwa yang besar? Yaitu diturunkannya Al-Quran. Kata seorang ulama, kullu ma yartabitu bil Quran asbaha azim. Setiap apapun dan siapapun yang terikat dengan Al-Quran asbaha azim, maka itu akan menjadi mulia. Menjadi mulia. Kita perhatikan dari awal sampai Al-Quran itu nyampe kepada kita, semuanya Allah muliakan oleh karena dilewati Al-Quran.
Al-Quran dulu ada di Lauhil Mahfuz. Lauh artinya papan, mahfud artinya terpelihara. Ada di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala di Baitul Izzah, ada di situ tertulis di papan. Papannya papan besar. Ya. Papan yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada. Makanya itu dimuliakan karena di situ isinya Al-Quran. Setelah itu Allah turunkan Al-Quran sampai kepada siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kata Allah, wahai Jibril, sini kamu akan saya perintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Akhirnya Jibril datang. Baik ya Allah, apa yang akan diperintahkan buat saya? Ketika Jibril datang ke hadapan Allah, lalu Jibril menerima perintah Allah untuk disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril ngantarin ayat Al-Quran, turun ke bumi, nyampailah kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam. Ya, ini ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril hanya menjadi tempat dilewatinya Al-Quran. Tapi Allah angkat status gelarnya. Jibril diberi status atau gelar sebagai Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Diangkat lagi statusnya sama Allah sebagai Sayyidul Malaik, rajanya para malaikat. Kenapa Jibril menjadi gelar seperti ini? Karena dia telah mengantar Al-Quran. Coba nganterin. Bagaimana yang baca, bagaimana yang ngafalin, bagaimana yang ngamalin. Jibril enggak ngamalin. Ya, Jibril enggak ngamalin karena Al-Quran diperintah untuk kita, bukan untuk malaikat. Jibril nganterin mulia. Apalagi kita, karena kita perhatikan nanti. Setelah Jibril mengantarkan dan nyampe kepada Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad dibaca, diulang-ulang sampai 3 kali, lalu Nabi Muhammad hafal. Oleh karena Nabi Muhammad menerima perintah Al-Quran ini, lalu mengamalkan dan membacanya, maka Nabi Muhammad diangkat pula oleh Allah, punya gelar yang namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi rajanya para nabi dan rajanya para rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad menjadi paling mulia? Karena membaca Al-Quran. Karena mendapatkan Al-Quran. Karena mendapatkan Al-Quran, berkat barokahnya Al-Quran, seluruh yang dilewati menjadi mulia. Anak-anak sekalian, hati Allah Subhanahu wa taala. Setelah nyampe kepada Nabi Muhammad, Al-Quran ini disampaikan kepada siapa oleh Nabi? Disampaikan kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Ketika nyampe kepada para sahabat sampai kepada kita hari ini, Allah melalui nabinya memberi gelar. Nah, ini gelar buat kalian. Gelar yang diberi oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat sampai kepada kita, apa gelarnya? Tuh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu gelarnya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Gelar ini ditempelkan, distempel oleh Allah kepada kita dari dulu yang telah membaca dan menghafal Al-Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Mereka semua oleh Nabi diangkat statusnya sebagai manusia pilihan. Amin ya rabbal alamin. Dan orangnya adalah kalian semua, anak-anak hebat yang hari ini duduk bersama meluangkan untuk demi kegiatan Quran. Diberi gelar khairul ummah, sebagai manusia yang paling baik.
Lalu Al-Quran itu turunnya berkaitan dengan waktu, yaitu pada bulan Ramadan. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, sama Ramadan Allah angkat, sehingga Ramadan menjadi sayyidus suhur, rajanya bulan. 12 bulan yang tersedia, waktu yang ada, Allah pilih satu bulan bernama Ramadan, karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bulan saja menjadi mulia karena di dalam tubuh bulan Ramadan tempat diturunkannya Al-Quran menjadi mulia. Dalam satu pekan ada satu hari namanya hari Jumat, 17 Ramadan. Saat itu bertepatan dengan hari Jumat, Al-Quran turun. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi Sayyidul Ayyam, rajanya hari dalam satu pekan. Karena hari Jumat menjadi momentum diturunkannya Al-Quran, maka hari itu menjadi mulia. Jadi makanya ada salat Jumat, Bi. Makanya sampai ada Salat Jumat. hari yang dimuliakan dalam satu pekan berupa hari Jumat. Dalam waktu detik yang tersedia dalam 24 jam Allah turunkan di tanggal 17 Ramadan. Saat itu tidak hanya dalam 24 jam, tapi ada satu momentum, satu waktu di mana Allah turunkan Al-Quran itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran. Maka Lailatul Qadar juga waktu yang tersedia menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam waktu detik yang Allah turunkan pada hari Jumat itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran dan bersamaan juga dengan Lailatul Qadar, malam yang mulia. Dimuliakan malam itu karena ada Al-Quran turun, ya. Makanya waktu malam itu disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Itu karena ada Al-Quran yang turun pada saat itu. Maka kita semua yang telah menggeluti dunia Al-Quran, insya Allah stempel itu juga nempel kepada kita semua karena telah mendekat kepada Al-Quran. Anak-anak sekalian yang Abi banggakan, itu saja yang dapat Abi sampaikan pada kuliah subuh kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit hikmah ini menjadi barokah dan menambah wawasan keilmuan kita untuk meningkatkan bagaimana dalam baca Al-Quran menjadi lebih baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.